Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menyimak video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat, yaitu salah satunya yang akan saya bahas yaitu tentang hikayat. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kali ini ada pengertian dari hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, pelipur rara, atau untuk membangkitkan semangat juang. Ya, hikayat ini merupakan bentuk prosa yang lama ya, tentang kisah, cerita, dan dongeng. Bagaimana tentang tentang kepahlawanan dengan keanehannya, kesaktiannya, atau dengan bagaimana dia tokoh tersebut memiliki sebuah mukjizat. Ciri-ciri hikayat dapat dibedakan menjadi 9, yaitu anonim, ya, tanpa pengarang anonim itu. Yang kedua, istana sentris menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan. Yang ketiga, bersifat statis, tetap tidak banyak berubah seperti banyaknya dongeng-dongeng, tidak berubah, tetap dan tetap sama. Yang berempat, bersifat komunal, menjadi milik masyarakat. Yang kelima, menggunakan bahasa klise, menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Keenam, bersifat tradisional, menentukan budaya, tradisi, kebiasaan yang dianggap baik. Yang ketujuh, bersifat didaktis, didaktis moral maupun didaktis religius atau mendidik. Yang kedelapan, menceritakan kisah universal manusia, peperangan antara yang baik dengan yang buruk, dan dimenangkan oleh yang baik. Nih, magic ya, magis. Pengarang membawa pembaca ke dunia khayal imajinasi yang serba indah. Misalkan tiba-tiba menghilang, ya kan? Itu pasti ada kalau di cerita-cerita lama seperti itu. Atau tiba-tiba berubah, misalkan sang Kuryang berubah menjadi tangkuban perahu, atau ketika Malin Kundang berubah menjadi batu. Itu kan magic ya, kok bisa gitu. Selanjutnya yaitu macam-macam hikayat. Dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu macam-macam hikayat berdasarkan isinya. Ada cerita rakyat, ada cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah, dan biografi. Lalu yang kedua, macam-macam hikayat berdasarkan asalnya. Berasal dari Melayu asli. Contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Si Miskin, hikayat Indrabangsa, hikayat Malim Deman. Lalu ada pengaruh Jawa.
Contohnya hikayat Panji Semirang, hikayat Cekel Weneng Pati, hikayat Inderajaya. Selanjutnya pengaruh Hindu, contohnya hikayat Sri Rama, hikayat Perang Pandawa, hikayat Sang Boma, hikayat Bayang Budiman. Terakhir ada pengaruh dari Arab Persia, contohnya hikayat Amir Hamzah, hikayat Bahtiar, hikayat 1001 malam. Itulah macam-macam hikayat berdasarkan isinya dan berdasarkan asal-muasal hikayat tersebut. Selanjutnya, dari hikayat ada unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Di bagian unsur intrinsik ada alur atau plot, merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang kedua ada tema, merupakan inti atau ide dasar sebuah cerita. Dan ide dasar itulah cerita dibangun oleh pengarangnya dengan memanfaatkan unsur-unsur intrinsik seperti plot, penokohan, dan latar. Tema merupakan pangkal tolak pengarang dalam menceritakan dunia rekaan yang diciptakannya. Yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Lalu selanjutnya ada latar atau setting. Latar atau setting adalah keadaan tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya suatu cerita. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan didaktis yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca melalui karyanya. Setelah unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, dalam hikayat, unsur intrinsik yang pertama yaitu nilai moral. Nilai-nilai didasarkan pada pendidikan moral atau budi pekerti masyarakatnya. Yang kedua, nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada adat istiadat yang dianut pada masyarakat sosial setempat, yakni tentang baik, buruk, atau pantas tidak pantasnya sesuatu dilakukan. Lalu yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya yaitu berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam suatu lingkungan yang telah mengakar dan turun-temurun. Yang keempat, nilai agama, yaitu nilai-nilai yang didasarkan atas hukum-hukum dalam ajaran agama dan kitab suci. Selanjutnya menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dalam teks eksposisi lisan maupun tulisan. Teks eksposisi merupakan teks yang digunakan untuk menyampaikan suatu pendapat disertai dengan argumen yang mendukung. Untuk menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini. Teks eksposisi lisan maupun tulisan hikayat dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca teks hikayat dengan seksama. Yang kedua,
mengidentifikasi nilai yang ada pada hikayat tersebut. Yang ketiga, menulis nilai-nilai yang ada pada hikayat. Yang keempat, mengubah nilai-nilai yang ada pada hikayat dengan memperhatikan struktur eksposisi. Berikut contoh dari nilai yang ada dalam hikayat diubah ke dalam teks eksposisi. Hingga saat ini, menuntut ilmu baik umum merupakan ilmu agama masih relevan. Masyarakat masih memegang teguh nilai edukasi. Hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya minat orang tua mengirim anak-anaknya ke sekolah yang mengintegrasikan pendidikan umum dan agama seperti Islamic boarding school. Ramainya sekolah minggu dan sebagainya, buku-buku berisi pendidikan agama juga masih laris dibeli. Bahkan pemerintah melalui pembelajaran saat ini menetapkan keharusan mengintegrasikan nilai-nilai agama pada mata mengidentifikasi karakteristik bahasa dalam hikayat. Ciri kebahasaan yang ada dalam teks cerita rakyat antara lain sebagai berikut. Kata kerja yang ada dalam teks cerita rakyat biasanya merupakan kata bekerja, menyentuh, menerawang, memegang, mengecat, menempel, memberi, dan membeli. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan nomina, contohnya si, sang, dan kaum. Kata keterangan tempat dan waktu. Dalam cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan waktu untuk menghidupkan sesuatu. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Yang keempat, kata hubung, kata lalu, dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra-kalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang menggambarkan suatu kisah atau cerita yang dialami suatu tokoh dengan disertai berbagai konflik serta terdapat solusi atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Untuk dapat membandingkan dan mencari kesamaan teks dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, membaca kedua teks tersebut secara keseluruhan. Kedua, dalam membaca teks tersebut mungkin tidak hanya sekali saja. Yang ketiga, catatlah alur cerita yang terkandung dalam hikayat dan cerpen yang akan dibandingkan. Menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Langkah-langkah. Pertama, bacalah cerpen tersebut secara seksama. Yang kedua, mencatat unsur intrinsik cerpen tersebut. Ada tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Yang ketiga, menentukan ide-ide pokok atau topik-topik cerpen sesuai dengan alur dalam cerpen. Yang keempat, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hikayat atau cerita rakyat ya, salah satunya tentang hikayat. Sampai di situ. Materi selanjutnya yaitu mengenai buku non-fiksi. Mengenal buku non-fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar fakta
atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nonfiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan setiap hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Dengan kata lain, nonfiksi merupakan karya yang bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Menyusun ikhtisar buku nonfiksi. Ikhtisar adalah bentuk singkat dari suatu karangan atau rangkuman. Ikhtisar merupakan bentuk singkat karangan yang tidak mempertahankan urutan karangan atau buku asli. Sedangkan ringkasan harus sesuai dengan urutan karangan atau buku aslinya. Berikut ciri-ciri ikhtisar antara lain sebagai berikut: memendekkan suatu bacaan, bentuknya lebih pendek atau lebih ringkas, struktural wacananya tetap tidak berubah sesuai dengan teks bacaan, terdapat inti. Ada beberapa pegangan yang dipergunakan untuk membuat ikhtisar yang baik dan teratur, yaitu sebagai berikut: membaca naskah atau buku asli. Langkah pertama dalam menulis ikhtisar adalah membaca naskah asli satu atau dua kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. Kedua, mencatat gagasan utama setelah menangkap maksud, kesan umum, dan sudut pandang pengarang asli. Maka, langkah selanjutnya adalah mencatat semua gagasan utama atau gagasan yang penting. Ketiga, mengadakan reproduksi, menggunakan catatan-catatan yang diperoleh pada langkah kedua dan kesan utama yang diperoleh pada langkah pertama, maka perlu dibuat ikhtisar. Hal yang harus diperhatikan yaitu harus menyusun kalimat-kalimat baru, merangkai semua gagasan ke dalam suatu wacana yang jelas dan dapat diterima oleh akal sehat. Selanjutnya, ketentuan tambahan. Beberapa ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan dalam menyusun ikhtisar yaitu sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat majemuk, kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Bila mungkin, membuat ikhtisar dengan menggunakan kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kalimat. Jumlah alinea tergantung dari besarnya ikhtisar dan jumlah topik utama yang dimasukkan ke dalam ikhtisar. Keterangan atau sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan mengenai cerita yang rakyat, yaitu hikayat, dan yang kedua mengenai buku non-fiksi dan fiksi. Semoga ilmu yang dapat saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya peserta didik. Dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya kali ini. Mungkin hanya cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dari materi dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.